Setelah kenabian Nuh alaihissalam, nabi yang diutus setelah itu adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam menjadi yang pertama yang berasal dari Arab, dan beliau sekaligus nabi yang pertama yang berbicara menggunakan bahasa Arab. Nasab Nabi Hud alaihissalam adalah Hud bin Shalih bin Arpakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Beliau berasal dari suku Ad bin Aush bin Sam bin Nuh alaihissalam. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Hud untuk berdakwah kepada saudaranya sendiri. Kaum atau suku Ad ini adalah orang-orang Arab yang tinggal di Al-Ahqaf, yaitu sebuah pegunungan berpasir yang terletak di daerah Yaman. Letaknya persis ada di antara Oman dan Hadramaut. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam buku yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman disebutkan di sana bahwa kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah terjadi peristiwa banjir besar di masa Nabi Nuh alaihissalam. Mereka adalah kaum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan postur, perawakan, dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia lain yang hidup pada zaman itu. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Jaljilan yang tingginya sekitar 100 siku. Menurut situs katadata.co.id, satu siku itu sama dengan 45 cm. Artinya tinggi Raja Jaljilan ini mencapai 45 meter, yang biasanya manusia memiliki postur badan rata-rata hanya 1,7 meter saja. Nah, karena postur tubuh Jaljilan ini sangat besar dan tinggi, jika dia berdiri, dia seolah-olah mampu menutupi matahari dari bumi. Dan ketika dia meletakkan tangannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkan gunung itu dari semua sisinya. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku, dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun. Mereka rata-rata bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Ukuran dari kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan penyembah berhala. Wahab bin Munabbih adalah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah. Wahab diperkirakan berasal dari Arab Selatan dan memiliki darah Persia. Beliau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani, sehingga memiliki banyak riwayat dari kisah Israiliyat. Menurut dia, 60 orang laki-laki dari kaum Musa pernah suatu hari berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalek. Jahid bin Aslam mengatakan, "Aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam kelopak mata dari seorang laki-laki dari kaum Amalek. Dan aku pernah menimbang satu gigi gerahamnya, ternyata beratnya mencapai 10 kaki." Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika kejahatan kaum raksasa itu kian memuncak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam. Kemudian Jibril turun kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukanlah mereka bahwa aku, Allah telah memberi mereka tempo yang lama, dan mereka telah aku beri kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Aku jadikan mereka para pembesar yang menguasai emas, dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan ajaklah mereka untuk bertauhid agar mereka tidak menyembah berhala, untuk kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Hud kemudian mendatangi mereka di saat mereka sedang merayakan hari raya. Di sana, para pembesar kaum itu sedang berkumpul, dan Raja Jaljilan duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas. Kepalanya memakai mahkota dengan bertahtakan permata yang megah. Mereka tidak menyadari apapun kecuali suara Hud alaihissalam yang mengatakan, "Wahai orang-orang, beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Dia, dan janganlah menyembah berhala yang kalian telah buat itu. Ini adalah yang menyebabkan kaum Nuh sebelum mereka ditenggelamkan." Ketika Raja Jaljilan melihatnya, dia berkata,
Celaka engkau, wahai Hud! Apakah engkau menyangka dengan kelompok kami dan kokohnya kekuatan kami ini bisa mengalahkan kami dengan pernyataan-pernyataan tersebut? Tidak tahukah engkau bahwa setiap hari semalam 1000 anak dari kaum kami terlahir? Tatkala Hud merasa bosan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak mendengarkannya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meminta wanita-wanita mereka dibuat mandul. Sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita dari kaum mereka yang hamil. Akhirnya mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Jalijan. Mereka berkata, "Sesungguhnya Hud telah memberi istri-istri kami menjadi mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang benar." Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Hud alaihissalam, "Kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tidak beriman, maka aku akan kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan."